Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, sebelum kita lanjutkan bahasan kita dan kajian kita tentang ikhlas dan niat, kami mohon kepada saudara-saudaraku untuk mengikhlaskan, memencet tombol subscribe dan like dan tanda lonceng. Saudara-saudaraku yang saya hormati, bahasan kita pada sore hari ini yaitu ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan. Firman Allah mengatakan, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kitab suci Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanmu lah yang dapat mencapainya. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Dalam kitab Al-Imran ayat 29. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal disertai dengan niat. Setiap amal sekarang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Karena itulah, siapa saja yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, melakukan hijrah demi mengagungkan dan melaksanakan perintah Allah dan utusannya, maka hijrahnya tertuju pada Allah dan Rasulnya, diterima dan diridhoi Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Namun ketika mereka sampai di tanah lapang, maka mereka dibinasakan oleh dari muka sampai yang paling belakang. Aisyah bertanya kepada, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan dari depan sampai yang paling belakang, padahal di antara mereka ada orang-orang yang berbelanja, serta ada pula orang yang bukan dari golongan mereka. Beliau menjawab, mereka dibinasakan dari depan sampai yang paling akhir. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah dibukakannya kota Mekah, tetapi yang ada adalah jihad, berjuang di jalan Allah, dan niat untuk selalu berbuat baik. Oleh karena itu, jika kalian dipanggil untuk berjuang, maka berangkatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda dalam salah satu peperangan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, apabila kalian menempuh perjalanan atau menyeberang lembah, mereka senantiasa mengikuti, sedangkan yang menghalangi mereka hanyalah sakit. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melainkan mereka selalu menyertai kalian di dalam mencari pahala. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama-sama Nabi SAW
kami dari peperangan Tabuk. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya masih ada beberapa kaum atau orang yang kami tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa menyertai kita, baik sewaktu keluar maupun pedusunan, maupun sewaktu menyeberangi lembah. Yang menghalangi mereka hanyalah uzur. Dari Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqasah, Malik bin Uhaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjenguk saya ketika haji wada karena sakit keras. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit saya sangat keras sebagaimana yang engkau lihat, sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya itu? Beliau menjawab, tidak boleh. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga itu banyak dan cukup besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridho Allah, pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Beliau menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah, kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridho Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Seraya berdoa, Abu Ishaq berkata, ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi kasihan si Sa'ad bin Hattab yang selalu sayangkan oleh Rasulullah karena ia mati di Mekah. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah ditanya manakah yang termasuk berperang di jalan Allah? Apakah berperang karena kebenaran, keberanian, kesukuan, ataukah berperang karena ria? Rasulullah SAW menjawab, siapa saja yang berperang agar kalimat Allah terangkat, maka itulah perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah tausiah kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.